Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam kondisi sehat selalu ya. Mengingat saat ini masih banyak banget teman-teman kita yang sakit, lagi musim-musimnya pancaroba kayak gini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Buat teman-teman yang memang lagi sakit, semoga diangkat segera penyakitnya, dan semoga sakit ini menjadi penggugur dosa kita semua ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Ayo teman-teman, sebelumnya aku mau mohon maaf ya, karena sebenarnya video ini tuh harusnya upload kemarin di hari Selasa. Cuma qadarullah ada satu dan lain hal yang membuat aku nggak bisa upload di hari kemarin. So aku mau uploadnya di hari ini, di hari Rabu. Semoga ini proses editingnya cepet ya teman-teman, jadi bisa diupload di hari ini juga. Oke, langsung aja ke videonya ya teman-teman. Seperti di judulnya, jadi hari ini aku coba mau membuat budgeting untuk gaji 3.500.000 karena ada teman kita yang DM di Instagram aku untuk minta dibuatin budgeting dengan gaji 3.500.000. Nah, aku tapi mau disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau di sini aku bukan financial expert, aku cuma ibu rumah tangga yang membuat budgeting setiap bulannya. Coba aku share di YouTube, di Instagram, yang semoga itu semua tuh bisa bermanfaat buat kita. Nah, ini ada salah satu teman kita, ini nggak mau disebutin namanya, kita sebut aja Bunda X ya. Nah, Bunda X ini minta tolong coba dibikinkan contoh budgeting beliau dengan kondisi beliau itu pasutri, pasangan suami istri, tapi yang bekerja tuh cuma suaminya aja. Nah, sekarang kondisinya beliau itu punya anak dengan usia 2 tahun. Anaknya saat ini itu masih menggunakan diapers dan masih minum susu formula. Nah, terus saat ini Bunda X ini beliau itu masih ngontrak karena beliau tinggal di perantauan jauh dari kampung halaman. Ngontrak itu sebulannya 500.000 dan itu posisinya nggak di kota besar tapi nggak di kota kecil juga, jadi ya sedang-sedang lah ya teman-teman. Lalu kondisi selanjutnya, suaminya itu pulang pergi ke kantor itu naik motor kendaraannya. Terus juga beliau itu makan di rumah suaminya. Terus untuk makan siang itu terkadang bawa bekal, terkadang makan di luar. Oh ya, satu lagi kondisinya bahwa beliau itu saat ini nggak memiliki hutang sama sekali, which is itu bagus sih menurut aku, karena ya itu goals kita semua ya teman-teman, itu harapan kita semua untuk kita nggak punya utang. Alhamdulillah bundanya ini nggak punya hutang. Cuma yang dikeluhkan sama bundanya ini adalah beliau itu nggak bisa nabung setiap bulannya, padahal beliau punya anak yang nantinya bakal sekolah. Terus juga beliau itu juga nggak bisa nabung, padahal beliau itu juga pengen punya aset ya, punya rumah ya, walaupun rumahnya itu nanti misalnya beli di kampung atau beli di tempat perantauan, yang penting beliau tuh pengen punya rumah. Dan beliau itu menyampaikan kalau uang itu setiap bulan tuh habis terus, kayak nggak ada sisanya gitu ya teman-teman. So beliau minta dibantuin untuk dibuatkan contoh budgeting. Lagi-lagi ya di sini aku disclaimer ya teman-teman, aku di sini cuma mau coba bantuin aja sesuai pengalaman aku setiap bulan aku bikin budgeting. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ketika aku membuatkan contoh budgeting ini kok ada yang nggak sesuai gitu ya teman-teman. Oke, ini langsung aja. Yang pertama, aku di situ udah menuliskan tadi income-nya itu 3.500.000. Terus juga selanjutnya di sini aku akan memecah pertama ke saving atau tabungan. Nah, karena memang kondisinya itu gajinya 3.500.000, yang bekerja hanya suaminya aja dan di perantauan masih ngontrak. Di sini aku coba buatkan tabungan itu hanya 10%. 10% dari 3.500.000 itu adalah 350.000. Nah, di sini aku akan coba buat sarankan untuk dipecah ya savingnya itu. Jadi 350.000 itu dipecah jadi dua, ada tabungan pendidikan anak dan tabungan aset. Nah, karena anaknya itu masih 2 tahun, jadi untuk tabungan pendidikan anaknya aku prefer untuk 100.000 dulu dan tabungan asetnya di 250.000 dulu.
Oke, setelah saving, selanjutnya aku akan pecah. Yang kedua adalah living atau kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini itu cuma aku pecah jadi dua aja ya, saving dan living aja. Untuk kebutuhan fun itu nanti aku masukin ke living aja. Nah, di living ini aku akan list dulu apa aja sih pengeluaran sehari-hari Bunda ini. Nah, di sini aku coba akan list dulu ya. Yang pertama adalah kontrakan. Yang kedua adalah belanja mingguan. Yang ketiga adalah belanja bulanan. Yang keempat untuk kebutuhan listrik. Yang kelima untuk kebutuhan paket data. Nah, di sini itu paket data udah untuk 2 orang ya, untuk suami dan istri. Yang selanjutnya untuk kebutuhan air, karena memang di sana ternyata nggak pakai air sumur, jadi pakainya air pump. Yang ketujuh untuk kebutuhan galon dan gas. Yang kedelapan untuk kebutuhan uang saku suami, yang tadi aku bilang ya, suaminya itu masih makan di luar untuk makan siangnya, dan juga untuk uang bawaan atau uang pegangan suami. Yang ke-9 itu untuk bensin motor. Yang ke-10 untuk dana darurat, ini wajib banget harus dianggarkan. Dan yang ke-11 adalah untuk uang jajan atau fun. Nah, untuk uang kontrakan tadi seperti yang Bunda ini sampaikan, untuk kontrakan sebulannya itu 500.000. Nah, untuk belanja mingguannya ini aku buatkan seminggunya 150.000, jadi sebulan itu 600.000. Untuk belanja bulanannya aku anggarkan 500.000 karena mengingat anaknya masih menggunakan diapers dan masih minum susu formula. Terus selanjutnya untuk listrik itu 250.000, paket data 150.000, dan air 50.000. Oh ya, untuk listrik, paket data dan air ini aku tanyakan juga biasanya penggunaannya berapa, jadi biar disinkronkan aja. Selanjutnya untuk uang galon dan gas itu sebulannya 100.000. Terus juga ada uang saku suami. Nah, di sini aku anggarkan 500.000. Aku dengan hitungan seharinya makan di luar itu 15.000 dikali 23 hari dalam sebulan. Lalu sisanya itu untuk uang pegangan suaminya. Dan selanjutnya ada bensin motor itu 100.000. Lalu ada dana daruratnya 200.000 dan uang fun atau untuk jajannya itu 200.000. Nah, untuk dana darurat di sini memang aku sarankan memang untuk dianggarkan setiap bulannya ya teman-teman, karena ini tuh untuk mengcover biaya-biaya yang tiba-tiba keluar tanpa kita rencanakan di awal bulan gitu ya teman-teman. Jadi total kebutuhan living untuk Bunda ini adalah 3.150.000. Selanjutnya di sini aku akan totalkan semua rencana pengeluaran untuk 1 bulan untuk Bunda ini ya. Nah, di sini tadi ada kebutuhan saving dan living. Untuk savingnya itu 350.000 dan livingnya itu 3.150.000. Jadi totalnya 3.500.000 sesuai dengan pendapatan bulanan yang suaminya berikan setiap bulan. Ya teman-teman, mengingat kita ini adalah perannya seorang istri yang dikasih amanah oleh suami kita untuk mengelola pendapatan suami kita atau mengelola rezeki yang Allah titipkan kepada kita, ya memang kita harus kelola dengan baik, dengan bijak, karena dengan mengelola dengan baik, dengan bijak itu juga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas rezeki yang Allah titipkan untuk keluarga kita. Oke, lanjut. Setelah tadi aku mencoba membuatkan budgetingnya, selanjutnya di sini aku coba akan memberikan tips untuk Bunda ini ya teman-teman. Nah, lagi-lagi di sini aku bukan financial expert, aku cuma mau coba membantu, coba kita saling membantu, saling belajar di sini semua. Buat teman-teman yang nonton di video ini juga, teman-teman boleh tuliskan saran teman-teman di kolom komentar. Jadi biar aku, biar Bunda X ini, biar teman-teman semua bisa belajar bareng-bareng di sini ya teman-teman. Oke, lanjut. Untuk tips yang coba aku berikan untuk Bunda X ini adalah yang pertama, buat catatan pengeluaran, karena itu penting banget ya teman-teman untuk mengukur sebenarnya pengeluaran kita itu udah sesuai dengan budget yang memang kita tentukan di depan belum sih gitu ya teman-teman. Yang kedua, buatlah meal plan setiap minggunya, karena membuat meal plan itu juga bisa mengarahkan kita untuk nggak bingung belanjanya nanti itu mau belanja apa aja. Jadi biar terarah gitu ya teman-teman, jadi biar bisa disesuaikan dengan budget kita.
Yang ketiga, selalu membawa shopping list saat berbelanja, baik belanja mingguan ataupun belanja bulanan. Sebenarnya ini nyambung ya sama yang tadi membuat meal plan. Karena jujur ya teman-teman, secara pribadi aku setelah membawa shopping list berbelanja itu jadi lebih fokus gitu ya teman-teman. Jadi sesuai apa yang aku rencanakan dan gak keluar dari budget yang aku rencanakan. Beda ketika aku dulunya belanja gak pakai shopping list, itu belanja semau aku. Terus juga pas udah sampai rumah yang harusnya aku belanjain itu nggak aku belanjain, yang harusnya aku belanjain itu nggak aku belanjain. Pokoknya bener-bener tumpang tindih, terus juga budgetnya tuh bener-bener bisa over. Untuk tips yang keempat yaitu lakukan evaluasi setiap akhir bulan, dan yang kelima adalah uang sisa evaluasi akhir bulan masukkan ke dalam sinking fund dan saving challenge. Ya, untuk tips yang keempat dan kelima ini aku sarankan karena memang setiap bulannya aku melakukannya ya teman-teman. Jadi setiap aku melakukan evaluasi budgeting setiap akhir bulan, terus aku tuh menemukan uang-uang sisa belanjaan aku, itu tuh happy banget ya teman-teman, karena uangnya itu bisa dimasukin ke sinking fund atau saving challenge yang memang udah aku buat gitu teman-teman. Jadi harapannya Bunda X ini bisa melakukan evaluasi budgeting setiap akhir bulan, terus juga bisa menemukan uang-uang sisa belanjaan kita dan bisa dimasukkan ke sinking fund dan saving challenge. Karena memang harapannya setelah kita menemukan uang sisa itu bisa dimanfaatkan ke tempat-tempat yang lebih baik lagi, untuk tabungan kita juga gitu ya teman-teman, daripada uangnya tuh nguap gitu aja. Oke, untuk tips yang keenam adalah usahakan suami selalu membawa bekal makan siang. Ya, jadi ketika suaminya itu makan di luar sebenarnya jatuhnya lebih boros. Karena yang pertama, istrinya itu kan udah masak untuk satu rumah. Jadi sayang banget kalau misalnya udah masak untuk satu rumah ternyata nggak habis, akhirnya kan kebuang. Ditambah suaminya harus mengeluarkan uang lagi untuk makan di luar. Jadi menurut aku sih lebih boros ya teman-teman. Ya, selanjutnya adalah mulai sapih anak dari diapers dan susu formula. Ya, aku ngerasain banget setelah anak aku lepas dari diapers dan minum susu formulanya itu lebih sedikit, itu jadi bisa ngepres budget aku. Jadi uang susu sama uang diapers itu bisa aku alokasikan untuk tabungan yang lain. Oh ya, untuk susu formula itu nggak wajib ya untuk anak-anak ya teman-teman, asal makannya itu bisa terjaga. Jadi kita itu usahakan aja dimakan anak kita aja gitu ya teman-teman. Oke, untuk tips yang terakhir, mohon maaf ini videonya udah ketutup, itu adalah coba cari penghasilan tambahan. Karena jujur ya teman-teman, kita sebagai ibu rumah tangga yang di rumah aja, itu kalau kita bisa menghasilkan penghasilan tambahan, itu bisa membantu banget loh penghasilan suami kita, dan juga itu bisa dialokasikan untuk tambahan tabungan kita gitu ya teman-teman. Alhamdulillah di sini aku udah selesai membuatkan contoh budgeting untuk Bunda X dengan gaji 3.500.000 dan sedikit tips-tips dari aku. Tapi mohon maaf ya Bunda kalau di sini tips-tipsnya terlalu menggurui. Tapi jujur ya teman-teman, di sini aku nggak ada niatan untuk menggurui sama sekali. Di sini aku tuh pengen belajar bareng-bareng. Siapa tahu dari video yang aku sharingkan ini ada teman-teman juga yang mau memberikan saran di kolom komentar. Jadi aku tuh seneng banget kalau kita di sini bisa belajar bareng-bareng ya teman-teman. Buat teman-teman di sini yang baru mau mulai belajar budgeting tapi bingung nih harus mulai dari mana, step-stepnya seperti apa, terus teman-teman lihat video ini dan teman-teman tertarik, teman-teman boleh kok tuliskan di kolom komentar. Teman-teman juga boleh DM di Instagram aku, request untuk minta dibikinin contoh budgeting bulanan teman-teman seperti Bunda X ini. Itu teman-teman boleh banget. Aku seneng banget kalau teman-teman mau request kayak gitu di kolom komentar atau DM Instagram. Artinya di sini kita bisa sama-sama belajar ya teman-teman. Oh ya, tapi di sini budgeting yang aku buatkan, contoh budgeting yang aku buatkan ini nggak 100% udah bener. Di sini intinya kita belajar bareng-bareng. Aku juga bikin budgetingnya belum sempurna. So di sini kita pokoknya belajar bareng-bareng ya teman-teman semua.
Oke, untuk video hari ini aku cukupkan sekian dulu dan semoga video hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.